Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam program Jurnal Yuji yang akan memberikan informasi seputar berita terhangat dan teraktual pada hari ini. Dengan saya Cinta Rizka yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan, dan inilah Jurnal Yuji selengkapnya. Pemirsa, belakangan ini sedang marak terjadi malingan berkedok leasing di sejumlah wilayah Tangerang yang meresahkan para warga sekitar. Modus yang digunakan pelaku ialah mengaku sebagai pihak leasing yang sedang bertugas dengan mengejar serta menuduh target korban atas masalah dan tunggakan pada angsuran sepeda motor yang dinaikinya. Tak berhenti di situ, pelaku juga memaksa korban untuk menandatangani surat keterangan palsu yang telah dibuatnya. Diketahui kejadian ini bermula terjadi pada Aisyah, salah satu mahasiswi yang sedang melintas di kawasan Palam Semi, Kabupaten Tangerang, Kamis 6 Oktober lalu. Korban menaiki sepeda motor Matic Yamaha Aerox yang merupakan salah satu incaran bagi para pelaku. Korban mengaku bahwa ia menyadari terdapat dua pelaku mengikuti tepat di belakangnya. Korban memilih untuk berhenti di sebuah minimarket dan meminta bantuan kepada orang sekitar. Pelaku pun menyodorkan sebuah kertas yang berisi surat keterangan palsu mengenai penyitaan sepeda motor yang diakui berasal dari leasing. Korban yang kemudian dibantu warga untuk menolak modus pelaku membuat pelaku menyerah dan meninggalkan lokasi. Kasus yang marak terjadi di Indonesia ini belum mendapatkan penanganan lebih lanjut dengan alasan jumlah kasus yang terus meningkat setiap bulannya. Baik, kita ke kabar lain pemirsa, pengguna KRL yang terus bertambah mengakibatkan terjadinya kepadatan di Stasiun Manggarai, Jakarta. Bagaimana situasi terkini di Stasiun Manggarai? Sudah ada rekan kami, Tiara Kuswara di sana. Selamat siang Tiara, bagaimana kondisi kepadatan Stasiun Manggarai saat ini? Baik, terima kasih Cinta. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, terlihat pada pukul 6 sore waktu setempat. Para pengguna kereta pasti tahu betul seberapa mencekamnya situasi di dalam KRL dan stasiunnya pada jam pergi dan pulang kantor. Seluruh gerbong kereta penuh hingga sesak dan hampir tak ada celah. Penumpangnya pun saling berhimpitan, bahkan menggerakkan tubuh saja pun rasanya sangat sulit. Suasana miris juga terpantau ketika banyak penumpang yang memadati peron-peron sambil menunggu KRL-nya akan ditumpangi merapat ke stasiun. Kini kereta api Indonesia Komuter tidak lagi memberlakukan jarak tempat duduk. Keputusan ini membuat para pengguna khawatir bahwa KRL akan selalu dipadati oleh penumpang, sehingga membuat para pengguna KRL harus selalu menggenggam pegangan yang tersedia agar posisinya tidak bergeser. Stasiun Manggarai dipadati oleh pengguna KRL. Kepadatan yang ada disinyalir terjadi karena jam pulang kerja. Meskipun demikian, kepadatan yang terjadi tidak menghambat jadwal kereta maupun niat masyarakat untuk menggunakan jasa KRL. Aku lumayan aktif gunain KRL. Terganggu nggak terganggu sih lumayan, karena kan mau gimana lagi ya, karena kita kan gunain KRL ya udahlah, yang penting nggak ini aja sih, nggak ada kejadian-kejadian yang aneh gitu aja. Demikian laporan saya, Tiara Kuswara beserta kru yang bertugas dari Stasiun Manggarai. Saya kembalikan lagi kepada rekan Cinta di studio. Baik, terima kasih Tiara Kuswara atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Ya, kami masih akan kembali pemirsa dengan berbagai informasi lainnya. Di antaranya, menjelang Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah bahan pangan di Pasar Jabodetabek mengalami pelonjakan. Di mana saja dampaknya, kami hadirkan usai jeda sesaat lagi.
Hai guys, ayo berpikir jernih. Masa iya spray sekarang segernya beneran nyata? Apalagi ada campuran lemon di dalamnya. Cobain aja deh. Tapi nyatanya susah. Menurut kamu info ini gak penting? Faktanya, kamu udah nontonin iklan ini selama lebih dari 20 detik. Dan sekarang, kamu jadi haus dan pingin minum Sprite. Karena Sprite nyatanya nigeri. Ya, terima kasih. Anda masih kembali bersama kami di Jurnal UJ. Beberapa sembako mengalami kelonjakan harga secara drastis. Peningkatan harga dikatakan terjadi karena meningkatnya minat beli yang tidak diiringi oleh stok barang yang cukup. Salah satu pasar yang terkena dampak adalah Pasar Malabar, Kota Tangerang. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2023, sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan harga secara drastis. Meningkatnya minat beli untuk memenuhi kebutuhan hari raya ternyata tidak diiringi dengan stok barang yang cukup. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya kenaikan harga barang. Telur yang merupakan bahan pangan pokok sehari-hari juga tidak luput dari pelonjakan harga. Melonjaknya harga telur mengakibatkan beberapa pedagang mengalami penurunan omset penjualan. Meskipun demikian, hal ini tidak membuat konsumen enggan membeli telur. Pengaruh nggak terlalu jauh sih turunnya, kayak pembelinya tetap banyak, cuman ya gitu pada protes harganya, minta turun. Ya kita kan juga belinya mahal dari sananya. Kalau di sini tertingginya 30. Kalau kita penjual paling bingung ngasih harga ke pembelinya. Jadi dampaknya lebih besar ke pembeli sih, karena kan telur ini kan kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau harganya tinggi banget, jadi ya kasihan pembelinya. Adanya respon warga yang meminta penurunan harga kepada pedagang telur membuat pedagang harus berputar otak agar tidak kehilangan minat beli dari konsumen dengan mencari supplier telur yang lebih murah. Baik dari sisi penjual maupun pembeli, berharap supaya harga sembako, terutama telur, dapat kembali normal pada awal bulan tahun 2023 mendatang. Ya, kita beralih ke informasi lain. Terminal bus Perumnas 2, Kecamatan Cibodas, Tangerang, kini telah dialihfungsikan menjadi alun-alun. Terminal yang sudah lama terbengkalai disiasati pemerintah setempat untuk menjadi alun-alun agar kembali berfungsi. Antusiasme warga Tangerang dan sekitarnya meningkat atas dibangunnya alun-alun Cibodas, yang membuat tempat tersebut tidak pernah sepi pengunjung. Warga menilai alun-alun Cibodas yang baru dibuka pada Oktober 2022 kemarin ini sangat menguntungkan bagi para warga sekitar ataupun luar daerah. Dengan adanya fasilitas olahraga yang ramah untuk semua kalangan usia, seperti jogging track. Tak hanya menjadi tempat berolahraga, alun-alun Cibodas pun juga menjadi peluang yang apik bagi pedagang kaki lima, karena tak jarang warga yang mampir hanya untuk menjarah makanan. Hal ini juga sejalan dengan pendapat dari Wali Kota Tangerang, Arief Wismansyah, yang menilai alun-alun Cibodas dapat berdampak positif bagi UMKM. Dilansir dari artikel terbitan Republika, pemimpin Kota Tangerang itu juga menyematkan harapan agar alun-alun Cibodas mampu membantu UMKM di sekitarnya, terutama di Cibodas.
Respon baik masyarakat juga diikuti dengan harapan, di mana dengan dialihfungsikannya terminal yang semulanya mati menjadi alun-alun ini, bisa membuat suasana tempat tersebut menjadi ramai dan menghidupkan Tangerang dari segala aspek. Jadi, pemirsa tertarik untuk mengunjungi alun-alun Cibodas? Menyenangkan. Orangnya ramah-ramah. Pemkot Tangerang bagus. Bagus tempatnya, terus nggak perlu jauh-jauh juga, nggak perlu ke Ahmad Yani. Hai guys, ayo berpikir jernih. Masa iya spray sekarang segernya beneran nyata? Apalagi ada campuran lemon di dalamnya. Cobain aja deh. Tapi nyatanya susah. Menurut kamu info ini gak penting? Faktanya, kamu udah nontonin iklan ini selama lebih dari 20 detik. Dan sekarang, kamu jadi haus dan pingin minum Sprite. Karena Sprite nyatanya nyegerin. Ya, kembali lagi di Jurnal Lucu. Baik pemirsa, suasana yang asli bisa membantu mempercepat inilah daftar 5 taman gratis di Ya, kembali lagi di Jurnal UG. Baik pemirsa, suasana yang asri bisa membantu melepas penat dengan refreshing bersama teman atau keluarga. Inilah daftar 5 taman gratis di Kota Tangerang. Suasana yang asri dapat membantu melepas penat bersama teman atau keluarga. Inilah daftar 5 taman gratis di Kota Tangerang. Taman Gajah Tunggal. Di taman ini memang tidak pernah sepi pengunjung karena lokasinya yang strategis dan fasilitas yang cukup lengkap. Di depan pintu taman ini terdapat patung gajah yang mengangkat satu kaki yang terbuat dari susunan potongan ban bekas. Mulai dari permainan, wahana, food court, area olahraga, musola, dan berbagai macam fasilitas lainnya. Tak hanya Taman Gajah Tunggal, selanjutnya ada taman yang direkomendasikan untuk bersantai dan mengobrol bersama teman dan keluarga, yaitu Taman Hutan Kota. Taman yang dikembangkan oleh Dinas Pertanaman ini dibangun tepat di depan gedung Satpol PP di Jalan Daan Mogot. Di Taman Hutan Kota kali ini kalian akan merasakan suasana yang sejuk karena dikelilingi oleh pohon rindang. Selain itu ada taman unik lainnya yaitu Taman Potret
atau bisa disebut dengan taman selfie. Di taman ini kebersihannya cukup terjaga dan sangat cocok buat dijadikan tempat mengobrol dan bersantai bersama teman dan keluarga. Taman ini terletak di Jalan Sudirman, tepatnya di seberang Tangerang City Mall. Taman ini pun dilengkapi dengan fasilitas free wifi, area parkir, kamar mandi, tempat makan, dan berbagai macam fasilitas lainnya. Taman elektrik. Taman ini dibangun tahun 2009 yang berlokasikan di depan halaman gedung pusat pemerintah Kota Tangerang. Keunikan dari taman ini adalah terdapat banyaknya lampu kelap-kelip dari berbagai aneka warna yang dihidupkan hanya saat malam hari. Di taman ini sangat cocok dijadikan tempat bersantai ketika akhir pekan bersama pasangan, teman, atau keluarga. Baik, di taman selanjutnya ini adalah Taman Ekspresi. Di Taman Ekspresi ini memiliki fasilitas yang sangat menarik dan kebersihannya pun cukup terjaga. Baik, itulah rekomendasi 5 taman gratis di Kota Tangerang yang bisa dijadikan referensi bagi pemirsa untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, pasangan, atau teman. Saya Tiara Kuswara pamit undur diri. Cinta Rizka kembali ke studio. Masyarakat Indonesia mana yang tidak tahu tentang gorengan? Salah satu kudapan yang paling banyak diminati oleh semua kalangan di Indonesia ini memang mampu membuat Anda ketagihan. Walaupun demikian, kenikmatannya ternyata tidak diikuti dengan dampak baik untuk tubuh. Namun, adakah cara untuk membuat gorengan menjadi lebih sehat bagi konsumennya? Mari simak berita berikut ini. Nah, pemirsa Jurnal UG, siapa di sini yang penggemar berat gorengan? Kudapan yang harganya bisa dibilang terjangkau untuk semua kalangan ini memang digemari oleh hampir semua orang. Cara membuatnya yang mudah, bahan yang sederhana, dan rasanya yang lezat mampu membuat siapa saja yang memakannya ketagihan. Namun, kelezatan gorengan tidak diikuti dengan dampak baik bagi tubuh. Cukup banyak bahaya yang mengintai jika mengonsumsi terlalu banyak gorengan. Contohnya adalah menyebabkan obesitas, meningkatkan risiko terkena diabetes tipe 2, memperbesar risiko munculnya kanker, meningkatkan kadar kolesterol dalam darah, dan merusak fungsi otak. Tapi, ternyata ada beberapa cara untuk menyiasati agar bisa membuat gorengan jadi lebih sehat, seperti menggoreng dengan minyak yang baru, memperhatikan suhu saat menggoreng, dan yang tidak disangka, menyampurkan dengan bahan soda kue juga dapat meningkatkan gizi gorengan. Adonan yang dicampur dengan soda kue menciptakan gelembung udara yang dapat mengurangi penyerapan minyak pada makanan yang digoreng. Nah, itu dia beberapa tips agar membuat gorengan menjadi lebih sehat untuk dikonsumsi. Walaupun demikian, segala sesuatu yang berlebihan tidaklah baik, termasuk makan gorengan. Pemirsa juga harus mengimbangi asupan tubuh dengan makan sayuran, buah, daging, dan makanan bergizi lainnya. Tidak hanya sebagai kota bisnis, Tangerang juga memiliki ragam makanan tradisional legendaris. Informasi ini juga menjadi penutup kebersamaan kita di Jurnal UG hari ini. Tak bosan mengingatkan, bagi Anda yang mempunyai informasi menarik, dapat berbagi dengan kami lewat akun Twitter kami di @official.ugnews. Akhir kata, saya Cinta Rizka beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Pemirsa, waktunya tepat sekali nih buat kita makan siang. Kira-kira kita akan mencicipi apa ya? Oke, baik. Karena lidahnya masih Betawi banget, saya akan merekomendasikan tempat makanan khas Betawi yaitu laksa yang ada di Kota Tangerang. Ikutin yuk! Laksa. Makanan tradisional ini merupakan paduan budaya Cina dan Melayu. Berisi mie putih yang terbuat dari beras dan disiram dengan kuah kental dan gurih.
tidak heran jika laksa memiliki begitu banyak varian. Kawasan kuliner laksa ini lokasinya di ujung Jalan Muhammad Yamin Babakan. Lapak yang kami datangi ini adalah lapaknya Pak Atin Brewok yang sudah menjadi langganan kami para pecinta laksa. Sejak tahun 2005 lah. Bahannya yang satu dari tepung beras. Ya, menunya ada ayam kampung sama telur. Kalau laksa di sini itu aksi yang cuman di resmi, cuman yang di taman juga ada. Cuman kadang sama Satpol PP diusir gitu. Banyak, kadang ibu-ibu, anak muda, pokoknya semua kalangan remaja kalau ada langganan masuk sini. Ya. Membedakannya kalau laksa Tangerang itu terbuat dari tepung beras. Kalau dari Bogor terbuat dari toge goreng. Iya. Buat harga kalau polos 10.000, nggak pakai telur, nggak pakai ayam. Kalau pakai telur 15, pakai ayam 25. Ayam telur 30, ayam telur ati ampela 35. Kata laksa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti banyak. Diduga kuah laksa yang sangat banyak jenisnya menjadikan kuliner mie ini bernama laksa. Enak kalau rasanya, terus bumbunya juga enak, mirip-mirip sama nasi Padang. Makanan laksa ini makanan tradisional Kota Tangerang ya, yang sudah berdiri cukup lama kayaknya ini. Dan kayaknya pengunjungnya juga cukup banyak ini, sangat menyukai. Udah lama banget ya. Sudah sejak ada laksa di sini. Iya, kayaknya udah lama banget ini. Iya. Ini kebetulan orang Sunda, orang Bandung, tapi ini khas Tangerang. Iya. Suka laksa. Ibu lebih suka ke kuahnya lebih enak, kuahnya lebih enak. Bahannya terbuat dari beras ya, bukan dari tepung, kayaknya ini dari beras. Terus ininya lauknya juga yang bikin enak itu ayamnya itu loh, sampai empuk banget. Kuliner legendaris yang kaya akan bumbu ini sangat lezat disantap baik pagi, siang, sore ataupun malam. Mie putih yang disiram kuah kental berwarna kuning kemerahan ini membuat lidah semakin ingin bergoyang. Saya Tiara pamit undur diri, sampai jumpa. Hai guys, ayo berpikir jernih. Masa iya spray sekarang segernya beneran nyata? Apalagi ada campuran lemon di dalamnya. Cobain aja deh. Tapi nyatanya susah. Menurut kamu info ini gak penting? Faktanya, kamu udah nontonin iklan ini selama lebih dari 20 detik. Dan sekarang, kamu jadi haus dan pingin minum Sprite. Karena Sprite nyatanya nyegerin.